Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid dari Babus Salam Islamic School yang telah bergabung dalam kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini. Namun tampaknya masih sedikit yang bergabung ya. Nanti kita Iya. tunggu ya sekitar 10 menit. Mohon dibantu untuk dihubungi untuk Bapak Ibu yang lain ataupun bunda-bunda yang lain agar segera bergabung di Zoom kita ini. Agar segera kita mulai untuk kegiatan ngopi kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, kita tunggu terlebih dahulu ya, kurang lebih selama 10 menit. Nanti kemungkinan jika memang sudah bergabung, sudah lumayan banyak ya, nanti akan kita mulai.
Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang telah standby jika memungkinkan untuk dinyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah disiapkan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang telah standby untuk dinyalakan kameranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Terdengar suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi tidak ada jawaban soalnya. Baik, innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Kita semua diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul dalam kegiatan ngopi, yaitu ngobrol penuh ilmu dan inspirasi dari Babu Salam Islamic School. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran dan kita semua diberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Mari sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam kenal Bapak Ibu, saya Rasoki Martua atau panggilnya Oki ya biasa ya, yaitu orang tua murid dari Mariam, kelas A Al-Zazari. Salam kenal semua untuk Bapak Ibu semua yang kami hormati dari pimpinan Babu Salam Islamic School selaku Kepala Sekolah Bunda Rohmah beserta jajarannya, beserta bunda-bunda guru ya yang telah bergabung dalam kegiatan ngopi kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati Ibu Ayu Harmiza selaku Ketua Forbis yang telah bergabung pada kesempatan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita coba tes jargon dulu ya. Mungkin sekaligus kita cek semangatnya. Ini yang on cam cuma bertiga nih. Saya, kemudian Ayah Medina, kemudian Ayah Sophia. Yang lainnya off cam semua ya. Nggak tahu nih standby atau bagaimana gitu. Kita cek jargonnya dulu Bapak Ibu. Jadi ada jargonnya. Kemarin saya sudah diinformasikan oleh Ketua Forbis bahwa jargonnya adalah nanti ketika saya ucapkan ngopi Forbis, maka Bapak Ibu dilanjutkan dengan kata-kata sharing for caring gitu ya. Bisa kita bantu Bapak Ibu? Mari dites semangatnya, silakan dinyalakan terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Baik, kita coba ya. Jadi nanti ketika saya ucapkan ngopi for bis, maka jawabannya adalah sharing for caring. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita mulai. Ngopi for bis. Sharing for caring. Baik, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Alhamdulillah, walaupun seperti ngomong sendiri ya, tidak ada respon seperti itu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan memulai sharing ya. Nanti akan ada pemaparan oleh Bapak Aris Agusman. Selamat pagi Pak Aris, Ayah Medina. Bagaimana kabarnya Pak? Pagi para suki mertua. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allah. Semangat sekali sumber kita. Baik, kemudian berikutnya akan ada materi dari Bapak Adi Apriyadi. Ayah Bima, selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sedikit ya, karena memang waktunya tidak banyak gitu. Untuk satu pemateri kita berikan waktu kurang lebih selama 40 menit, dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu materi tentang artificial intelligence dan pemadam kebakaran. Mungkin kita boleh sharing terlebih dahulu Bapak Ibu, siapa di sini yang mungkin Bapak Ibu sudah ada gambaran nih, apa sih yang disebut dengan artificial intelligence? Silakan Bapak Ibu atau bunda-bunda guru
Ada yang mau memberikan tanggapan? Artificial intelligence itu apa ya? Ini mungkin istilah-istilah baru ya di dunia-dunia kekinian ini setelah pasca COVID tuh baru muncul istilah ini gitu. Sebelum ada COVID mungkin belum ada ya, belum familiar kita gitu. Mungkin dengan Bunda Marina, Bunda mungkin ada tanggapan apa sih yang dimaksud dengan artificial intelligence atau Bunda yang lain? Bunda Syifa mungkin atau Bunda Rahmi atau Ibu Mila? Boleh mungkin silakan dinyalakan kameranya agar kita bisa saring ini ya, saring memberikan tanggapan gitu. Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan sedikit gitu ilmu tentang artificial intelligence sebelum nanti akan dibahas lebih dalam oleh Bapak Aris. Agar kita pada saat menyimak materi ini tidak kosong banget gitu ya, kita ada pengetahuan sedikit gitu sehingga nanti bisa lebih banyak tanya jawab nanti untuk menggali informasinya. Oke, baik. Atau mungkin dari Bunda dari Mama Maria mungkin ada tanggapan tentang artificial intelligence? Oke, baik. Tidak ada ya. Ini saya harapkan bisa lebih interaktif ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau setahu saya nih, artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan ya. Jadi sekarang ini kan banyak sekali ya kecerdasan buatan. Mungkin bagi kita, Bapak Ibu, juga mungkin sudah familiar ya, atau bagi guru-guru gitu. Misalkan contoh artificial intelligence itu contohnya seperti ChatGPT gitu ya. Jadi ChatGPT itu kan benar-benar bisa menjawab semua pertanyaan kita gitu. Nah, itu contohnya. Jadi ada banyak teknologi yang memang kecerdasan buatan diciptakan oleh manusia yang tujuannya sebenarnya untuk membantu manusia itu sendiri gitu ya. Tapi pada saat zaman sekarang ini malah bisa juga menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan manusia lagi gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu gambarannya tentang artificial intelligence. Nanti akan dibahas lebih dalam oleh Bapak Aris Agusman. Nah, untuk materi yang kedua kita akan membahas mengenai pemadam kebakaran ya. Ini juga sangat menarik ya. Ini karena saya juga bergelut juga di bidang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Kurang lebih saya memahami tentang materi ini. Misalkan contoh, kan dalam pemadam kebakaran itu kan Bapak Ibu kan kita mungkin berpikir simpel saja gitu. Ketika ada api, siram pakai air gitu ya. Itu tidak seperti itu, tidak sesimpel itu Bapak Ibu. Nah, ada memang kelas-kelas kebakaran itu yang digunakan untuk media-media tertentu gitu ya. Jadi media pemadaman kebakaran tidak hanya sebatas air gitu ya. Contohnya apalagi Bapak Ibu? Ada mungkin yang bisa memberikan tanggapan apa sih media pemadaman kebakaran selain air? Kalau misalkan ada gas kita di rumah lagi keluar gas-gas tabung kecil itu ya, misalkan bocor gitu ya, atau ada kompor yang lagi meleduk gitu. Bapak Ibu bagaimana? Apakah disiram pakai air gitu ya? Tidak Bapak Ibu ya, itu kita bisa menggunakan kain basah gitu ya. Jadi ada banyak media pemadaman kebakaran yang bisa kita gunakan tanpa harus air gitu ya, tidak ujung-ujungnya harus air gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam oleh Bapak Adi Apriyadi yang akan membahas mengenai pemadaman kebakaran. Baik, itu saja Bapak Ibu sedikit pembukaan dari saya. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Aris Agusman untuk menyampaikan materinya kurang lebih selama 40 menit, dilanjutkan dengan Bapak Adi Apriyadi. Nanti setelah kita mendengarkan semua materinya, kita akan ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Baik, berikut saya persilakan kepada Bapak pemateri, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Bapak Aris terlebih dahulu, Pak. Ya, nah, terima kasih Pak Rasuki Marto, Ayah Maria. Saya coba share screen. Suara saya kedengaran nih? Mendengar, Pak? Jelas, jelas. Oke. Mungkin untuk pengantar, saya coba kasih itu ya. Ini sebentar. Oke. Saya coba putarkan. Layar saya kelihatan ya? Ini saya tentang bagaimana awal mula artificial intelligence itu hadir tentang teknologi.
taking less time to be widely adopted than ever before. Launch AI? AI is basically an emulation of us. No, very special person speak. This guy when started. AI can give us that answer that we've been seeking all along. Are we alone? It's trying to create a more powerful technology. We create a bigger lever for changing the world. Artificial intelligence can help us to feed the world population. AI is teaching the machine, and the machine becomes all out of the realm of sci-fi and magic, and now just science, right? We're at the dawn of a new age, the age of AI. Itulah AI di masa sekarang. Jadi memang sesuai yang disampaikan Bapak moderator bahwa AI itu di Indonesia khususnya kita mulai orang kenal itu semenjak COVID. Karena ada keterbatasan limitasi kita untuk bergerak keluar dari rumah kan. Jadi mau nggak mau kita bertransaksi via teknologi, via mobile phone kita. Sebagai contoh yang simpel mungkin AI, sebelum saya masuk ke materi yang sekedar sedikit, ada yang punya bank digital? Atau ada yang pernah buka rekening dari handphone aja tanpa datang ke cabang? Ada. Ada ya? Nah, itu dalam teknologinya yang ada di handphone, di mobile banking si bank tersebut, sudah ada teknologi AI. Contohnya seperti OCR atau Optical Card Recognition. Jadi dia kan kita disuruh foto KTP, terus data di KTP itu ekstrak, otomatis diisi di form, kemudian suruh kita foto selfie, habis itu nanti secara teknologi AI-nya mengkomparasi foto yang selfie tadi sama foto di KTP. Nanti dicek akurasinya, kalau lolos, akhirnya dikonfirm ke bank, akhirnya rekening terbuka. Jadi semuanya menjadi instan dan cepat prosesnya begitu. Nah, kalau terkait tadi yang disampaikan AI itu, memang sekarang generasinya bukan tahun ini sih, semenjak beberapa tahun lalu, akhirnya kita mulai aware tentang generative AI. Generative AI itu apa sih? Generative AI itu sebenarnya itu the advanced level of AI. AI sebelumnya itu cuman kayak AI yang sifatnya harus di feeding, dikasih makan dulu, baru dia ibarat bayi, dia baru dikasih makan, dia baru belajar. Tapi kalau generative AI, otomatis dia akan terus belajar tanpa diperintah dengan akses informasi yang tidak terbatas gitu. Ini yang Pop AI ini kelihatan ya layarnya ya? Kelihatan Belum, ya? Pak. Belum kelihatan kayaknya. Baru Yang masih YouTube. sorry. Bisa di itu nggak, Pak? Di Ada. full screen gitu. Ya. Sekarang tab-nya Pop AI bukan ya? Atau YouTube, Pak? Oh ya, Pop AI terus. Nah, Sebentar. Oke. Ini salah satu generative AI. Kalau terkait, mungkin saya mau nanya, kira-kira ini deck yang ada ini saya yang buat atau AI yang buat? Kalau saya mau nanya. AI kayaknya ya. Iya, betul. Ini AI yang buat, Pak. Saya cuma bikin prompt, apa namanya, saya ngomong sama generative AI-nya. Ini saya langsung ini aja ya, langsung pemahaman praktis ya. Jadi saya bilang misalnya please help. Kalau di sini dia langsung topik ya, topik. Saya bilang misalnya AI introduction for kids. Dia langsung jelasin. Oke, kalau saya minta tolong dong buatin presentasi buat pengenalan AI untuk anak-anak. Saya tinggal bikin presentasi. Kalau biasanya bikin presentasi kan pakai PowerPoint ya, Pak. Kita cari data dari mana aja. Ini kita langsung suruh aja AI-nya. AI introduction for kids.
Ini dia. Oh, saya udah kena yang berbayar. Tadi saya masih free. Oh, 1 kali trial berarti ya. Iya, sekali tayar. Nah, ini $. Nah, di kantor keseharian sebentar. Memang secara background saya sekarang kerja di perusahaan teknologi semenjak 2019. Sebelumnya di bank berbagai fungsi dan role ya. Kemudian 2019 satu alma mater saya ngajak saya gabung di perusahaan teknologi dari China. Terus sejak saat itu saya mengenal AI lah gitu. Jadi kalau dari ini yang tadi yang dilihat sekarang ini juga yang ada logo robot ini, manusia robot. Ini saya juga buatnya pakai AI presentasinya. Terus dia menariknya, nah jadi sebenarnya kalau menariknya di sini dia bisa, saya bilang sama dia sama basic presentation webnya ini, saya bilang tolong dong buatin material tentang bagaimana ngenalin AI ke publik supaya lebih memahami gitu kan. Terus dia bikin seperti ini, dia bikin framework kalau di tempatnya ayahnya Sophia gitu kan, orang peneliti ya, dibikin framework kerangka kerja bahwa ini definisinya AI, terus contohnya dalam keseharian dan signifikan sektornya gitu. Sorry. Nah, jadi itu secara basic dia tuh mesin sebenarnya, mesin yang dia ada pembelajarannya, pemahamannya, dan juga self correction. Itu terutama di generative AI bisa melakukan itu. Kalau terakhir sering main Twitter misalnya Elon Musk, dia mulai main chatbot gitu ya, terus investasi ChatGPT yang tadi disampaikan oleh Pak Moderator. Nah, kemudian di market juga kalau mungkin saya kasih contoh simpel, kalau pakai e-commerce, kadang kalau kita cuma search, misalnya ibu-ibu terutama, cari susu anak gitu. Nanti selama bahasanya prompt keyword-nya itu nggak pernah kita clear, dia hampir tiap hari akan kasih notifikasi, ini ada susu anak, diskon, mereknya ini gitu. Apalagi ibu main e-commerce terus gitu. Nah itu di belakangnya ada AI yang kasih feeding, buat kasih informasi. Jadi teknologi sebenarnya ada dua sisi, satu sisi baik, sisi buruk. Nah dari sisi baiknya memang mempermudah hidup manusia ketika mendapatkan informasi, mungkin dibandingkan zaman-zaman waktu kita kecil dulu gitu, keterbatasan informasi, atau zaman-zaman orang tua kakek nenek kita gitu. Nah dengan sekarang informasi bisa mudah didapatkan. Nah jadi secara industri sekarang ini AI itu sebenarnya lebih kelihatan, satu di lembaga keuangan finance, kedua di healthcare, di fasilitas kesehatan. Makanya sekarang saya dapat info juga waktu itu ngobrol sama teman saya di dunia kesehatan, dia vendor teknologi dunia kesehatan, bahwa sekarang Kementerian Kesehatan coba mau bikin itu cita-citanya Pak Jokowi, bikin satu data, one single data gitu kan untuk Republik ini. Jadi Kementerian Kesehatan udah ngambil semua data sampai levelnya level tingkat RW gitu. Nah harapannya dengan penyimpanan data ini nanti tingkat kematian semakin rendah, termasuk ibu hamil, terus lansia dan lainnya gitu. Nah ini yang udah kejadian seperti di China, negara-negara maju, US dan lainnya gitu. Nah, kemudian di manufacturing, kalau yang kerja mungkin di industri, memang sekarang beberapa pabrik akhirnya efisiensi kan. Mereka lebih invest robot kan. Robot AI yang mereka program, misalnya bikin mie dari awal sampai akhir, udah. Itu 24 jam non-stop. Nggak akan ngeluh, nggak akan protes, nggak akan demo, dan nggak akan minta naik gaji. Nah, itulah akhirnya teknologi AI membantu pengusaha gitu. Nah, kemudian di transportasi juga, kalau Bapak Ibu biasa pakai Gojek, sekarang Gojek kalau kita pergi ke satu tempat kadang suka kasih suggestion, saran, kamu mau ke Jakarta ya, ini ada beberapa rute nih, kamu bisa dari rumah naik Gojek ke stasiun, nanti dari stasiun kamu turun di stasiun terdekat, kemudian kamu nyambung lagi, bisa naik Gojek, bisa naik Gokar dan lainnya gitu. Jadi sebegitu
mudahnya hidup kita dengan teknologi yang ada sekarang. Kemudian yang lainnya juga, AI itu sekarang udah jadi kayak virtual assistant. Jadi kayak contoh lah, kalau di mobile banking kan kita sekarang mobile banking atau aplikasi lainnya kan kita suka misalnya mau ngomel nih, mau ngeluh, kan kita cuma dilayanin kayak kita chat gitu ya di platformnya, tapi kan dia seolah-olah kayak ngebales gitu. Ini orang apa bukan? Sebenarnya bukan orang, itu robot. Karena cenderung kok cuma satu sisi gitu. Misalnya saya mau komplain gitu. Saya mau komplain. Oh silakan, menu komplainnya apa aja. Itu AI-nya AI yang tradisional. Kalau yang pakai generatif AI tadi disampaikan, halo Ibu, komplainnya apa? Komplain barang saya belum datang gitu. Oh, oke, akan saya sambungkan ke bagian terkait gitu. Nah, itu jadi AI akhirnya ngebantu semudah itu gitu untuk men-tracking hal-hal yang kita sifatnya sudah basisnya teknologi. Makanya sekarang mungkin saya belum update lagi surveinya, bisa jadi orang sekarang lebih nyaman belanja via e-commerce dibandingin datang ke toko. Sehingga mau nggak mau toko-toko yang kayak kita sebut lah ya, Informa, Giant dan lainnya apa gitu, mereka punya dua sisi nih, punya aplikasi, punya toko juga. Toko sebenarnya untuk cuman workshop, tapi belanja orangnya pakai platform karena kadang ada diskon dan lainnya gitu. Nah kalau AI sendiri sebenarnya cukup tua umurnya gitu. Ini nggak gerak. AI-nya canggih tapi laptopnya lemot ya. Oke. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Kenapa dia balik sini ya? Ntar ada salam teknis. Ini kayak PowerPoint-nya pada berat-berat nih. Saya tutup dulu ini. Oh, ini. Ini tadi bukan ya? Ini nggak lemot internetnya. Ini terlalu karena agak lemot. Ini saya coba yang tadi sampaikan ChatGPT. Kalau di kantor saya dapat tools ChatGPT. Jadi kalau saya mau minta referensi sesuatu, saya tinggal tanya ChatGPT. Ini aplikasi AI yang mungkin bisa diterapkan juga dalam keseharian, apalagi untuk di kerjaan kita. Misalnya kalau kayak sekarang saya coba pakai bahasa Indonesia ya. Kadang dia bisa mengenali susunan kata bahasa Indonesia, kadang harus bahasa Inggris. Rekomendasi misal gini aja. Sekolah Babu Salam ada di mana gitu ya.
Salam ada di mana di Bogor. Di Bogor misalnya. Oke, dia nggak punya ya. Please find Salam Islamic School in Cirebon area. Oh, nah dia nggak sampai secanggih itu sampai itu. Tapi kalau saya bilang please recommend Islamic Elementary School in Bogor. Nah, ini yang dia tahu aja, padahal kan lebih banyak gitu ya. Jadi Aizu itu juga punya kelemahan juga. Dia belum tentu ya memang dia punya segitu banyak informasi yang dimiliki gitu. Tapi kalau kita tanya-tanya umum tentang global, misalnya who is the CEO of Microsoft misalnya. Nah, yang global-global dia lebih tahu, tapi kalau spesifik yang kayak ini dia nggak tahu. Nah, ini masih loading ya? Bentar ya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau nambahkan atau mau cerita dari pengalaman yang pakai AI teknologi? Kalau yang biasa pakai Canva, kalau bikin itu ya, ibu-ibu biasanya buat anak, itu sebenarnya ada AI teknologi juga di belakangnya. Pakai rekomendasi kan dia ya, rekomendasi template dan lainnya itu ada AI juga sebenarnya. Nah, ini nih journey AI itu mungkin pengetahuan aja, memang AI itu sebenarnya udah tua umurnya, udah dari tahun 50-an. Cuma di Indonesia kita tahunya di 2019 tadi yang sampaikan, itu pun gara-gara COVID. Sebenarnya udah ada dalam keseharian kita, cuman kita nggak menyadarinya dari sisi AI. Kayak contoh, sekarang Bapak Ibu cek di Google kalau pakai Android gitu ya, kalau pakai Android atau Apple, itu di map-nya, kalau Bapak Ibu biasa pakai Maps, dia akan kasih sekarang itu apa namanya, dia kan sekarang itu per bulan dia akan kasih tahu kayak semacam report ya, keseharian kita tuh seperti apa gitu. Jadi emang kelemahannya teknologi ini akhirnya mau nggak mau kepribadian kehidupan kita itu terbuka oleh teknologi gitu. Jadi mereka tahu aktivitas kita sehari-hari gitu. Jadi kegiatan kita kemana aja gitu, apa aja yang kita lakukan. Karena kita dalam 24 jam akhirnya mau nggak mau tersambung dengan internet. Tersambung dengan internet, dan AI itu memang butuh internet untuk bisa bekerja. Nah, kemudian aduh, lemot kali. Nah, akhirnya punya concern akhirnya di data privasi. Kalau mungkin sebagai pengetahuan, akhirnya di Indonesia sekarang ini lagi concern tentang undang-undang PDP. PDP itu PDP Protection Data. Indonesia itu Data Protection Undang-Undang Perlindungan Data, Undang-Undang Perlindungan Data, ISO-nya itu ISO 27001 kalau yang biasa tahu tentang ISO gitu, tentang perlindungan data. Akhirnya semua hal
termasuk aplikasi, dia pasti minta izin sama Bapak Ibu concern ketika dia mengambil data. Makanya kalau ketika kita install sesuatu, kan suka ada list tuh yang banyak gitu, tapi kita malas baca ya. Akhirnya ngomong iya checklist, iya deh, terutama di bank. Itu dia lagi minta izin sama kita bahwa mereka bisa pakai gunain data kita untuk kebutuhan yang punya aplikasi tersebut. Khususnya aplikasi-aplikasi digital lah, baik bank, e-commerce, dan lainnya. Kalau ditanya sebegitu seremnya, ya serem sih. Cuman memang mereka butuh itu untuk satu sisi memang untuk support kita terkait kesukaan kita itu apa, jadi mereka kan rekomendasi kita gitu. Kemudian kadang di sisi, karena AI itu kan dia ini ya, secara ilmu statistik AI itu sebenarnya advanced analytic gitu. Mungkin kalau dulu belajar ilmu statistik, karena kebetulan saya background-nya dulu di IPB, belajar statistik yang paling susah. Jadi kalau dulu statistik kan orang pakainya yang statistik standar lah ya cuma regresi linear dan lainnya gitu. Sekarang advanced AI analytic, jadi bukan cuma pakai software yang dulu ngolah data biasa gitu, tapi sekarang udah pakai algoritma di belakangnya gitu. Nah, akhirnya dengan jadi background statistik tersebut, kemudian dengan AI dibantu supaya ngebantu decision making. Nah, tapi tetap ada bias gitu, ada tingkat error, ada bias di algoritmanya, makanya terus harus di training. Nah, terkait hal ini, mungkin saya sedikit, ternyata masa depan anak-anak kita akhirnya mungkin kalau kita punya beberapa anak, kayaknya memang harus ada yang ditaruh di jurusan teknologi gitu, informasi teknologi atau data scientist. Kenapa? Karena ternyata dalam keseharian saya bekerja sekarang, banyak sekali orang-orang India, orang-orang Indonesia akhirnya bekerja untuk perusahaan Indonesia, perusahaan teknologi. Modal mereka cuma beberapa, satu bahasa Inggris, kedua background mereka kuliah teknologi gitu. Apalagi orang India. Orang India itu dibandingin kita, orang Indonesia saat ini bayarannya jauh. Bapak Ibu bayangkan kalau di Mumbai, India itu kata teman kantor saya yang orang India, di sana itu biaya hidup itu di Mumbai, kota besar kayak Jakarta, itu 2,5 juta udah bisa hidup, 1,5 juta udah bisa hidup dia bilang, udah termasuk sewa apartemen dan lainnya. Di kita kemarin demo buruh kan 7 juta ya, jadi sebegitu signifikan ya akhirnya nilai tawaran mereka untuk dipekerjakan lebih tinggi gitu. Bahkan di India itu lulusan S2 NDA-nya itu nggak berharga sama sekali di sana. Jadi mereka ngantri buat cari kerja. Nah di Indonesia kelebihan kita karena kita negara berkembang, terus juga sebagai target market perusahaan teknologi dari mana aja, memang akhirnya mau nggak mau mereka butuh sumber daya yang dipekerjakan dari Indonesia. Makanya sangat concern kalau memang ada kesempatan, ada anaknya tertarik, memang sekarang udah saatnya diarahkannya bukan sekedar untuk ya udah sekedar kuliah gitu, tapi lebih ke IT, ke teknologi, ke sebagai orang data scientist gitu, apalagi kalau dia kuat di statistik, di matematika gitu, karena ini masa depan berikutnya adalah ini orang-orang yang akan dicari. Dan menariknya di dunia teknologi AI sekarang, industri teknologi yang sekarang, saya pernah berada pengalaman di perusahaan yang kantor pusatnya di US, Amerika, tapi reportnya langsung ke manajemen di Singapura. Cuman akhirnya kita bisa koordinasi sama orang UK, orang US, tapi keterbatasan jam. Waktu itu menarik, saya pernah ada bikin meeting, tapi tanya orang UK-nya, available-nya kamu kapan? Jam 8 pagi kita di sana kan kurang lebih jam 3 sore, jam 4 sore mereka baru kerja ya, karena kita jam 8 pagi ya. Jadi kita set meetingnya sore, biar ketemu klien gitu. Nah jadi dengan perkembangan teknologi sekarang, setelah COVID terutama, akhirnya kita sudah tidak memiliki batas ruang dan waktu lagi untuk bisa bergaul, bekerja di level dunia gitu. Nah ini yang sebenarnya kita harus mulai membuka mata bahwa ini ada kesempatan buat anak-anak kita untuk berada di posisi itu gitu. Jadi seperti itu. Kemudian memang terkait AI juga tadi, karena ada akhirnya mau nggak mau beberapa sektor ada pekerja-pekerja yang di replace ya karena teknologi. Tapi mau nggak mau ini juga karena
karena ujung-ujungnya adalah efisiensi dan efectivity gitu. Jadi akhirnya berpengaruh, misalnya satu robot bisa menggantikan 10 orang buruh pabrik gitu, akhirnya mau nggak mau akhirnya pengusaha akan memilih jalan itu, gitu. Nah itu makanya kita jadinya harus mengikuti perkembangan zaman dan tidak bisa ditolak gitu teknologi itu, tapi cuma kita harus bagaimana caranya bertahan di dunia teknologi itu dan menjadi ahli expert lah gitu. Karena kan kalau Bapak Ibu ingat Rasulullah dan para sahabat itu semuanya expert, semua expert di bidangnya masing-masing gitu. Makanya kita sebagai Muslim juga diharapkan menjadi expert gitu. Karena di dunia saya jujur saja di dunia teknologi saya ini, muslimnya sedikit, non muslimnya lebih banyak, gitu. Jadi harusnya kita yang muslim ini juga bisa berkiprah dan bersaing sama mereka gitu. Karena pinternya mah sama aja lah, pinternya gitu, tidak cuma cerdas saja gitu. Cuman berani apa enggaknya gitu. Oke. Ya. Masih panjang Pak Moderator waktunya. Ya ini terkait emerging AI trends lah ya, dan inovasi itu ya automation judulnya, terus tentang ethics, tentang quantum AI. Jadi memang kalau di dunia teknologi akhirnya mengenal dengan quantum computing lah. Itu memang AI itu mahalnya di infrastruktur atau di komputernya gitu. Itu komputer yang mungkin satu komputernya itu harganya bisa 1 miliaran gitu. Jadi investasinya tinggi sekali gitu. Karena butuh komputer yang processing-nya itu harus cepat banget gitu. Karena teknologi ini butuh support yang seperti itu. Nah ini Boleh 5 menit lagi ya Pak? berapa? 5 menit lagi Pak. Oke, sip. Nah, di 5 menit terakhir saya mau coba putar video tentang bagaimana kehidupan kita di 2030. Ini menurut para orang barat ya. Walaupun sebenarnya sekarang mulai ada. Kalau di BSD kan ada mobil yang kalau nganterin ke The Breeze kalau pernah ke sana, daerah food court-nya, itu bisnya itu udah nggak ada drivernya. Udah pakai AI. Nah, ini saya coba putar di sini. Century, technology has rapidly improved. Our reality is now filled with things that were mere dreams in the past few decades. Seeing how the past is unfolded, I was curious about what the next 30 years would look like. So I did a little digging into what life might look like in 2050 for us. Let's take a look. Nanotechnology. First, let's take a look at nanotechnology. Over the years, scientists have made exciting developments and discovered numerous innovative applications for nanotechnology. As it stands, nanotechnology has the potential to change life as we know it. Experts in the field believe that nanobots will, in the future, be fitted into our brains to connect us to the virtual world more readily and faster. With the use of brain-computer interface technology, the mind and computer will be one, making humans very powerful beings with access to endless information and solutions to problems that the mind wouldn't be able to solve. If nanotechnology reaches that stage, there may be no need for gadgets like phones and calculators. Well, this is very exciting for the students of the future. Looks like math will not be a universal challenge much longer. 3D print technology. The next tech advancement that we can expect in the future is the rise of 3D print technology. 3D print technology is already advanced, but we can expect it to be even more advanced in 2050. Right now, we have 3D printed tools. How about developing an affordable 3D printer for food? That could be the end of world hunger, despite global warming. Medical. Now we go from the extinction of phones to the eradication of death.
Well, by 2050, the finality of death may be a thing of the past. With the brain connected to a computer through BCI technology, the information stored in our brains can be transferred into a hard disk like computer files. That means the data, including memories, can be retrieved and uploaded into another being, maybe a more advanced humanoid robot. This way, the best minds in every field will be preserved and able to continue working on innovations. Another improvement to consider in the medical field is that serious diseases like cancer will be cured. The only downside to this development is that how about getting your shipping rates calculated in 30 seconds? Oke. How about quick quotes? How about a simple and efficient user interface? How about an Oke. Mungkin itu dari saya. Feel free kalau ada yang mau tanya atau menambahkan, silakan. Mungkin dari bidang masing. Terima kasih, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aris Agusman atas materi yang telah disampaikan tentang artificial intelligence. Baik, Bapak Ibu, ditampung dulu ya untuk pertanyaannya. Berikutnya kita akan lanjutkan untuk materi pemadaman kebakaran oleh Bapak Adi Apriyadi. Kepada Bapak Adi Apriyadi, waktu dan layar kami persilakan. Sampai pukul 10.30 ya Pak. Silakan Bapak. Oke. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Adi Apriyadi. Saya orang tua dari Bima Rizky Dirgantara, yang mana sama-sama anak-anak kita bersekolah di Babu Salam. Luar biasa Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Sama saya tinggal di Pesona Cilebut, Blok HB1 nomor 12 ya di RT 6. Ya, kebetulan saya tugas di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di SKPD Sudin Gul Karmat atau Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Lebak Bulus, persis di stasiun MRT Lebak Bulus, itu kantor saya. Mungkin Bapak Ibu kalau mau mampir, monggo silahkan. Di kantor saya dikenal dengan Pak Adi Bengkel. Kebetulan walaupun di pemadam, saya sudah 13 tahun bertugas. Namun dalam perjalanan karir, saya lebih banyak berkecimpung di staffing, dalam artian lebih ke bagian penganggaran dan hampir jarang untuk berada di lokasi kebakaran. Namun demikian tetap saya akan coba sampaikan apa yang saya ketahui tentang apa itu pemadam kebakaran. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya langsung jelaskan. Mohon maaf, saya mungkin non-teks ya. Jadi kita diskusi santai saja. Jadi pemadam kebakaran itu memiliki 3 tugas pokok Bapak Ibu. Yang pertama yaitu adalah pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan. Nah, ini bagian dari salah satu dari 3 tugas utama yang sudah saya sampaikan, yaitu adalah pencegahan, yang mana ini adalah bagian dari sosialisasi kami untuk mencegah kebakaran, salah satunya dengan mensosialisasikan minimal Bapak Ibu mengetahui apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi kebakaran. Pastinya kita harus tahu dulu apa nih objeknya, bagaimana cara penanganannya. Tadi terima kasih untuk Pak Oki atas informasinya yang pertama sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui tidak semua api itu bisa dipadamkan dengan air. Karena apalagi sekarang ya ada kendaraan listrik yang sampai sekarang para ilmuwan sedang mencari formula bagaimana cara memadamkannya. Dan salah satu cara yang sudah ada saat ini adalah dengan cara penyelimutan
atau selimut kebakaran. Sama seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Pak Oki, pada saat terjadi kebakaran di rumah, contoh di dapur, yaitu kompor, memang salah satu langkah yang paling dapat bisa diandalkan yaitu adalah dengan cara membasahi handuk atau membasahi keset dengan air lalu diselimuti objek apinya. Itu pun jangan dilempar. Nah, makanya ini perlu ketenangan dari Bapak Ibu pada saat terjadi hal seperti itu. Nah, itu yang pertama, itu pencegahan. Yang kedua yaitu pemadaman kebakaran. Namun jika tidak memungkinkan Bapak Ibu untuk melakukan hal tersebut atau api sudah membesar, Bapak Ibu harus langsung saja menelpon ke call center pemadam kebakaran 112. Kalau di Jakarta sama, di Bogor juga, itu tanpa biaya, itu tanpa pulsa bisa, tanpa kartu pun bisa. Bapak Ibu bisa menghubungi 112, itu kegawat daruratan tentang pemadaman kebakaran. Nah, yang ketiga yaitu adalah tugas kami adalah melaksanakan penyelamatan kebakaran dan bencana lainnya. Nah, inilah yang sekarang beberapa tahun ini sedang viral di mana-mana, yang mana ternyata pemadam kebakaran itu tidak hanya memadamkan kebakaran, Bapak Ibu. Ternyata pemadam kebakaran itu sekarang banyak tugasnya yang berkaitan dengan satwa liar, contoh seperti ular, sarang tawon, atau orang yang menggunakan cincin tapi cincinnya tidak bisa terbuka. Dan itu pun sebetulnya kami belum memiliki license untuk evakuasi jari ya di dalam cincin ya. Karena apa? Karena dokter pun ternyata belum berani, makanya akhirnya diarahkanlah ke pemadam. Gitu. Jadi karena keberanian kita dan karena masyarakat sudah percaya, akhirnya pemadam yang identik dengan sedot dan semprot sekarang lebih intens di penyelamatan, dan itu salah satu bentuk penyelamatan ya. Selanjutnya sarang tawon. Beberapa kali di Kayu Manis belum lama ini terjadi musibah yang mana salah satu bapak-bapak disengat tawon, akhirnya meninggal. Dan itu karena ketidaktahuan masyarakat tentang harus kemana dan mau lapor ke siapa jika terjadi hal seperti itu. Nah, ini saya mensosialisasikan, jadi pemadam kebakaran ini tidak hanya melayani tentang pemadaman kebakaran, tapi kita bisa mulai dari pencegahan kebakaran, penyelamatan, dan itu pun intens kami lakukan, termasuk pencegahan kebakaran untuk anak-anak, untuk usia dini. Bahkan mungkin kalau boleh saran ke depan, mungkin di Babu Salam bisa diagendakan untuk kunjungan ke kantor pemadam kebakaran terdekat, yang mana itu bisa mengedukasi anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita main HP sambil ngecas, nah itu mungkin harus diberikan edukasi. Terus main game, main PS, atau main apa, yang mana colokan-colokan kadang-kadang tidak dirapikan kembali, mungkin itu bisa menjadi saran saya ke sekolah ya. Karena banyak dari sekolah luar, TK-TK lain yang melakukan kunjungan ke kantor pemadam kebakaran. Nah, salah satu, karena itu menjadi salah satu tugas kita ya untuk pencegahan kebakaran. Nah, itu untuk anak usia dini, termasuk RT/RW. RT/RW di perumahan-perumahan yang konsen terhadap bahaya kebakaran, mereka membuat itu, Bapak Ibu, membuat semacam SKKL, Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan, yang mana itu dibentuk untuk bagaimana seandainya terjadi, seperti yang saya sampaikan tadi, aparnya di mana, apakah
security-nya sudah terlatih. Nah, itu juga bagian dari tugas kami untuk mensosialisasikan. Nah, selanjutnya yaitu tentang apa sih langkah-langkah awal pencegahan kebakaran. Yang pertama kan tadi saya sudah sampaikan untuk kompor ya. Berikutnya yaitu adalah tentang listrik ya, listrik. Terkadang kita lalai gitu kan, apalagi zaman sekarang HP ngecas, kadang satu colokan kita pakai extension, kita menggunakan beberapa satu colokan dengan menumpuk. Nah, tolong itu juga dihindari Bapak Ibu. Karena emang itu sederhana, sepele, tapi tanpa disadari kalau kita bisa lihat dengan seksama di stop kontak kita, kadang itu terlihat ada seperti perubahan warna dari colokan listrik kita. Kadang ada sedikit perubahan warna itu karena suhu panas yang yang terlalu kuat aliran listriknya, sehingga nah itulah yang kadang-kadang bisa membahayakan, namanya yang disebut arus pendek atau konslet. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan atau menghimbau minimal aman untuk keluarga kita terlebih dahulu. Pastikan itu barang elektronik, termasuk kompor pada saat akan berpergian, tolong diupayakan agar regulator itu agar terlepas dari gasnya. Itu salah satu untuk mengantisipasi pada saat kita pergi atau kemana, terjadi kebocoran bisa karena tikus, atau karena usia, itu bisa saja terjadi. Oleh karenanya untuk menghindari hal seperti itu mungkin bisa dilepaskan regulator dari gasnya. Selanjutnya sarana pemadaman pun tadi sudah saya sampaikan, itu bisa menggunakan handuk atau juga bisa menggunakan keset, yang penting yang sifatnya masih tebal dan bisa dapat menyelimuti titik api. Selanjutnya yaitu ada alat pemadam api ringan atau APAR, mungkin Pak Prasoki mungkin lebih familiar ya. Dan itu pun perlu sama-sama kita ketahui. Ada beberapa jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan fungsinya. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menayangkan share screen. Jadi saran saya juga untuk Bapak Ibu semua, salah satu upaya kita untuk melakukan pencegahan kebakaran, ya tidak ada salahnya kita juga melengkapi rumah atau mungkin yang memiliki kendaraan roda 4 agar disiapkan alat pemadam api ringan. Karena itu bagian dari salah satu upaya kita untuk melakukan pencegahan kebakaran. Salah satu contoh kemarin pada saat kebakaran di KM 57 ya, di Cikampek, mobil yang terbakar kan, itu salah satu kadang-kadang terlalu lalai kita untuk proteksi itu gitu kan. Tapi kalau minimal kita di kendaraan kita pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu konslet dalam kendaraan, paling tidak kita bisa minimal mengamankan dan jangan sampai terbakar habis. Nah, oleh karenanya sebetulnya dari Kementerian Perhubungan sudah memberikan peraturan tentang standar kelengkapan yang ada dalam kendaraan. Salah satunya yaitu APAR. Nah, dan jenisnya pun yang multipurpose, yaitu kelas A, kebakaran ABC ya, yang bisa kebakaran listrik, bisa kebakaran cairan atau kebakaran bahan lainnya. Jadi sebenarnya saya sih nggak panjang lebar Bapak Ibu, saya hanya menghimbau tolong sama-sama antara masyarakat dengan petugas itu sama-sama bersinergi, dalam artian kebakaran itu bukan musibah ya.
musibah itu pasca kebakarannya, tapi kebakaran itu lebih ke pola hidup kita gitu Bapak Ibu. Jadi sama seperti halnya pada saat kita memegang korek, korek itu hanya akan sebatas korek, tapi karena kita gesekkan atau kita patik itu baru dia akan menghasilkan api. Nah, sama seperti halnya tadi yang saya sampaikan, gas itu nggak akan kenapa-kenapa selama itu aman gitu kan, selama itu tidak ada kebocoran. Nah, oleh karenanya tolong apa yang menjadi kita laksanakan hari ini bermanfaat bukan cuma untuk saya, tapi untuk kita semua, minimal dari apa yang saya sampaikan bisa nge-share ke keluarga minimal seperti tadi, untuk bahaya colokan menumpuk atau untuk bahaya pada saat kita mau berpergian, kompor agar dicabut dari regulator, atau untuk Bapak Ibu yang memiliki kendaraan roda 4, tolong dilengkapi minimal alat pemadam kebakaran minimal yang 1-3 kilo itu cukup untuk melakukan tindakan pada saat ada api awal. Nah, jadi perlu sama-sama kita ketahui juga, api itu kan sebenarnya salah satu sumber kehidupan. Tapi kebakaran itu adalah api yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karenanya, selama kita masih bisa mengendalikan, itu bukan kebakaran. Sebetulnya saya nggak bisa panjang lebar, izin Bapak Ibu, mungkin di sini bisa saling diskusi atau share atau punya pengalaman terkait dengan apa sih kesulitan apa sih pada saat Bapak Ibu, contoh seperti yang saya sampaikan tadi, ada ular dalam rumah, atau bisa juga misalnya mobilnya kejeblos di mana, itu bisa kita bantu untuk evakuasi, karena kami pemadam kebakaran untuk peralatannya pun sudah diakui Bapak Ibu, khususnya di Jakarta ya, tapi saya lihat di Bogor pun sama sekarang, termasuk bagus lah ya untuk pelayanan, untuk termasuk kemarin juga pencarian orang hilang di gunung atau di sungai itu pun sama. Mungkin dari saya cukup sekian Pak, mungkin kita bisa diskusi terkait dengan apa kira-kira yang bisa menjadi bahan sama-sama kita diskusikan. Semoga ini bisa bermanfaat bukan cuma untuk saya, tapi untuk Bapak Ibu yang hari ini telah bergabung. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Apriyadi, materi tentang pemadaman kebakaran. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami buka untuk 3 penanya pertama ya. Silakan bagi yang bertanya untuk materi AI dan materi pemadaman kebakaran, silakan langsung bertanya, dinyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, baik. Silakan, Ayah Sofia. Kami persilakan. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Briefingnya dari Ayah Medina dan juga Ayah Bima ini tentu menambah wawasan kami lah ya, yang mungkin agak awam dengan hal-hal tersebut gitu. Di sini mungkin saya ada beberapa pertanyaan gitu ya terkait AI ke Ayah Medina gitu ya. Mungkin tadi kan udah disampaikannya, AI itu kan kayak membuat data kita itu kan udah tersimpan semua itu di internet gitulah istilahnya ya, cloud gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya tingkat keamanannya ini sejauh mana sih Pak gitu loh, dan siapa saja sih yang bisa mengakses data-data tersebut gitu loh. Itu bagaimana itu ininya kira-kira gitu. Karena kayak seperti yang disampaikan tadi, memang kayak kita menggunakan handphone ya, misalkan kita menggunakan media sosial gitulah ya, salah satu contoh media sosial entah itu yang Facebook atau apalah TikTok, atau yang ilmiah dia LinkedIn atau apa untuk pekerjaan gitu, itu kan biasanya begitu kita melakukan pencarian sesuatu di mesin Google gitu ya, tanya Mbah Google gitu, itu biasanya media sosial kita itu ngikutin gitu, dia langsung ngasih
iklan tentang itu. Misalkan kita nyari obat apa, misalkan gitu. Itu biasanya otomatis itu muncul di Facebook kita. Oh, ada iklan ini, iklan ini. Lah karena sebelumnya kita mencari itu di mesin pencari Google gitu. Artinya kan tersimpan. Terus data-data tadi kayak kemarin saya juga pengalaman itu buka rekening di salah satu bank gitu ya. Kita foto terus upload KTP gitu kan. Nah, itu maksud saya keamanan data-data kita itu kira-kira bagaimana gitu. Saya kok belum mendapat gambaran ininya gitu. Biar biar kita lebih lebih agak apa lebih lebih tenang gitu, ibaratnya ya. Karena itu kan kayaknya udah tersedia semua di internet gitu. Dan siapa-siapa sih yang sebenarnya bisa ngakses itu gitu kan. Kan mesti banyak juga itu yang bobol-bobol itu ya, mungkin mungkin bisa gitu. Mungkin bisa diberikan gambaran terkait hal tersebut, Pak, gitu. Terus kalau untuk Ayah Hadi yang agak menarik tadi ternyata pemadam kebakaran itu petugas pemadam kebakaran itu bukan hanya menanganin api gitu Pak ya. Ternyata sekarang kedaruratan itu tadi ada ular. Ya betul juga memang Pak. Saya ingat ada sempat lihat berita gitu ya. Nanganin ular yang masuk ke rumah gitu. Oh ternyata nelpon pemadam kebakaran gitu ya. Terus sarang tawon tadi gitu. Ini saya kira sangat informasi yang cukup baru juga lah bagi kita mungkin gitu. Dan sehingga memang hal-hal tersebut juga saya kira sosialisasi tadi Pak ya tugas pemadam tadi kan termasuk pencegahan itu kan salah satu bentuknya adalah sosialisasi. Saya kira ini memang sangat-sangat bagus gitu ya. Sharing informasi seperti ini termasuk ke anak-anak juga nanti mungkin bisa kita sampaikan gitu. Sehingga memang apa ibaratnya kalau ada kedaruratan itu tadi itu bisa kita menghubungi pemadam kebakaran kalau kita sudah tidak bisa menangani dengan kita keluarga ataupun dengan tetangga mungkin seperti itu. Mungkin itu sedikit Pak Ayah Maryam. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayah Sofia, Pak Duranta. Silakan Pak langsung dijawab ya Pak kepada Pak Aris mungkin terlebih dahulu. Ya, terima kasih Ayah Sofia pertanyaannya. Terkait data, memang ini kan sangat sensitif sekali. Makanya kan Indonesia sekarang mulai regulasi tadi yang undang-undang PDP dengan data ya. Cuma secara proses ketika kita, misal tadi sama bank, itu akhirnya data yang kita sebutnya data owner ya kalau di industri saya bekerja sekarang disebut data owner. Jadi kepemilikan data itu nanti di bank. Kalau ditanya terus bank nyimpen datanya di mana? Karena semuanya based on teknologi ada dua sisi nih. Satu biasanya nanti di servernya bank, itu server fisik biasanya yang di bank, atau sekarang beberapa bank dia pakai cloud. Cloud-nya tuh cloud yang servernya Indonesia. Nah, cloud itu sebenarnya ini cloud itu kan apa kalau bahasa itu awan ya kalau di awan. Cuma itu sebenarnya sebuah server tapi milik pihak ketiga yang memang disewakan ke tertentu gitu. Sekarang kalau pertanyaannya kalau apa seperti itu kan kesannya loh berarti kayaknya ibaratnya itu kan kayak apartemen punya 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 kamar banyak gitu terus satu tempat dong gitu. Nah, seolah begitu cuman sebenarnya kalau di bank lebih cenderung mereka pakainya private. Jadi kalau kita ngomongin apartemen, apartemennya kondotel gitu yang mewah. Jadi benar-benar private gitu, bukan apartemen rusunawa gitu yang fasilitas jadiin satu. Nah, jadi itu tetap data ownernya emang di bank. Kalau ditanya ada potensi breaching data nggak sih atau datanya bisa kayak kemana-mana gitu? Resiko itu ada, tetap ada. Makanya beberapa sekarang khususnya di lembaga keuangan kayak di bank tadi, mereka biasanya kerjasama sama perusahaan yang mencegah terkait cyber security dan lainnya. Mungkin kalau ingat tahun kemarin Bank Syariah Indonesia dibobol oleh hacker gitu ya, datanya dieksploitasi bla 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 gitu. Kenyataannya walaupun Bank Syariah Indonesia ini bukan Bank Indonesia-nya sendiri, tapi kalau nyatanya bilang oh enggak kita datanya aman, bisa jadi sebenarnya breaching datanya ada, tapi mungkin tingkat ya, data yang bocornya sedikit gitu. Nah, jadi resiko emang tingkat resikonya di sana gitu. Cuman kalau ditanya tadi data ownernya siapa, tadi di bank. Kalau kita transaksi sama bank, itu satu. Terus kedua terkait yang data pribadi. Jadi gini, kalau data pribadi yang sangat sensitif sekali, mungkin sebagai edukasi, itu pertama adalah data KTP kita. Itu lengkap tuh, NIK, nama, tanggal lahir, bahkan sampai nama ibu kandung itu data sensitif sama nomor handphone. Kenapa? Kalau Bapak Ibu kembali ingat bahwa setiap install atau daftar aplikasi itu indikasinya adalah mereka sebagai ID-nya pertama nomor handphone atau email, tapi kedua
mereka minta data KTP kita, entah berdasarkan nama atau lainnya. Nah, kayak sekarang itu sensitifnya itu nomor handphone sama namanya, nama aja itu udah masuk sensitif data tuh. Sensitif data itu ketika ada orang di luar lembaga yang memang boleh ambil itu nggak, jangan kasih. Kan sekarang banyak ya online apa gitu, terus ayo kita nggak sengaja terus masukin nama kita, nomor handphone kita, terus dicuri sama dia gitu kan. Nah, makanya kalau zaman dulu tuh pas COVID, kalau ingat ada yang orang-orang, kok saya nggak pernah ngajuin pinjol tapi tiba-tiba ditelepon karena punya pinjol gitu. Itu bisa jadi dia datanya kemana-mana tuh, datanya kemana-mana dan mudah dia sebar gitu. Nah, itu yang terkait data. Terus yang tadi yang Google, Pak, jangankan search. Hari ini kita ngobrolin Babu Salam, handphone kita kan nyala ya dekat kita ya. Dan handphone kita itu kita kasih akses mikrofon. Google kita kasih akses mikrofon sama kamera. Bisa jadi nanti beberapa waktu berikutnya dia akan kayak tiba-tiba ngasih iklan tentang Babu Salam gitu. Ini ada sekolah nih ini gitu. Jadi ngobrol aja tuh mereka bisa kayak ngasih rekomendasi. Jadi sebegitu sensitifnya gitu. Nah, kalau ditanya apa bisa dimatiin, bisa sih. Di YouTube banyak caranya. Jadi beberapa hal dimatiin gitu. Makanya kalau di level kayak pemerintah, kayak presiden lainnya, saya yakin presiden nggak akan mungkin pegang handphone sendiri sih. Dia yang pegang tuh ajudannya. Jadi kalau di meeting penting suruh keluar gitu. Jadi nggak ada teknologi yang dipegang supaya rahasia negara nggak bocor. Itu sih Pak, kalau semoga bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Aris atas jawabannya. Berikutnya persilakan kepada Pak Adi Pak untuk menjawab Pak. Ya, terima kasih Sophia. Ya, jadi seperti yang sudah tadi saya sampaikan, tolong di save atau diingat-ingat layanan kedaruratan di 112 itu udah mencakup keseluruhan itu Bapak Ibu, bukan hanya tentang pemadaman kebakaran, tapi ini tentang bencana lainnya contoh seperti yang tadi saya sampaikan, terus Bapak juga tadi sudah sampaikan ya ada ular. Makanya kalau di RT 6 ya di blok kami sudah saya pribadi menyarankan pada saat itu pada PRT untuk memiliki snack grip yang mana pada saat terjadi ada hewan ular di lingkungan itu bisa satpam kita bisa mengevakuasi Pak. Jadi tidak harus kan jauh ya kalau pemadam kebakaran paling dekat kan kalau di kita Cibinong ya. Nah, sedangkan kalau ular kan tidak mungkin bisa kita diamkan berlama-lama, dia pasti akan bergerak terus. Oleh karenanya untuk di RT 6 sendiri di sekretariat sudah memiliki snack grip yang mana itu pada saat ada ular di lingkungan kita satpam sudah cepat tanggap tuh Pak. Itu salah satu terobosan yang coba saya sampaikan. Ya semoga bukan hanya di RT 6, tapi di lingkungan khususnya di Pesona Cilebut, minimal tiap RT memiliki alat itu, yang mana kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, terkadang emang kita selaku masyarakat sekitar kadang-kadang bingung ya Bapak Ibu. Contoh kayak kemarin habis Lebaran kan banyak tuh ya kaleng tenggo. Itu ternyata Bapak Ibu ada anak-anak yang memainkan di kepala sampai akhirnya itu yang tersangkut di kepalanya. Itu seperti helm dan tidak bisa terlepas. Mungkin Bapak Ibu bisa cek di Google. Itu nyata itu. Orang tuanya kebingungan dan kepanikan. Ya karena kita saling share seperti ini, akhirnya ada yang menyampaikan coba laporkan ke pemadam. Akhirnya kami Pak yang mengevakuasi. Kami pun sebenarnya teman-teman tertawa juga gitu ya. Karena lucu gitu kan di kepalanya nyangkut helm gitu. Seperti helm tapi ternyata kaleng tenggo. Nah, jadi tidak usah khawatir, tidak usah ragu, silakan yang sifatnya kedaruratan silakan hubungi 112. Dan ini tanpa biaya Pak, gratis. Termasuk belum lama ini di lingkungan kami di RT 6
Kalau tahu Tongseng Pakmur tuh, itu rumahnya pernah menjadi sarang tawon, Bapak. Itu tuh sampai sebesar helm ya, sebesar helm sarang tawonnya. Dan kebingungan, awalnya mau dicoba dievakuasi, tapi ternyata malah diserang. Itu bisa coba di cross check, ditanyakan ulang itu kebenarannya, dan itu karena saya yang membantu evakuasi juga, akhirnya panggil pemadam, akhirnya kita bius, akhirnya kita evakuasi, dan alhamdulillah sekarang sudah terbebas. Awalnya takut juga, dan dia bingung harus lapor kemana. Akhirnya setelah mendapatkan ya salah satunya informasi-informasi seperti ini, akhirnya bukan cuma Pak Mur, akhirnya yang lain pun, oh ternyata bisa ya pemadam. Nah itu akhirnya itu Pak, dari sosialisasi ini, dari mulut ke mulut, oh ternyata karena masyarakat juga bingung harus kemana, ke polisi, ke lapor ke polisi ya nggak bisa, mau lapor ke mana, akhirnya sampai ada hashtag tagar lebih baik lapor pemadam gitu kan. Mungkin nah itu bisa disosialisasikan juga oleh Bapak Ibu, kalau terjadi kedaruratan silakan ya hubungi saja ke call center pemadam kebakaran. Ya demikian Bapak. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya silakan Bapak Ibu yang mau bertanya untuk materi AI dan pemadaman kebakaran. Masih ada waktu untuk saling tanya jawab. Silakan Ada di Bunda chat. yang lain. Ada di chat. Oh ya, maaf. Ada di chat Bu Rohma. Oh ya, baik. Ini dari Bu Rohma ya, izin saya bacakan ya. Izin bertanya dengan Ayah Medina, adakah saran untuk anak-anak kita untuk menghadapi tantangan kemajuan teknologi masa depan? Kira-kira mereka harus belajar apa dan apa bekal untuk mereka? Urutannya apa, dimulai dari usia berapa? Dan satu lagi ya, saya bacakan lagi ya. Mungkin bisa diusulkan ke pengurus RW juga Pak Adi, dan security juga diedukasi. Karena di lingkungan saya tinggal beberapa kali lihat ular, tapi bingung apa yang harus dilakukan. Baik, silakan mungkin bisa langsung dijawab Pak Aris, berikutnya nanti dengan Pak. Silakan Pak Aris. Oh, di Bunda Roma ya. Asalnya saya bukan konsultan pendidikan. Cuman menurut saya akhirnya ketika masuk ke dunia teknologi ini yang ternyata ini bukan rasis dan lainnya ya. Ternyata etnis-etnis yang di luar etnis-etnis yang Cindo gitu misalnya, mereka tuh lebih siap untuk ngadepin kemajuan zaman gitu, teknologi gitu. Makanya itu kayak BINUS, kita sebut kampus BINUS tuh bagi mereka tuh cukup favorit gitu. Dan di luar itu menurut saya kalau untuk anak-anak kita untuk menghadapi tantangan kemajuan teknologi masa depan, bukan cuma kemajuan teknologi juga, tapi perkembangan kemajuan ekonomi di masa depan, karena kita nggak tahu. Mungkin anak-anak kita memang harus disiapkan bakalan untuk nggak cuma bisa bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, tapi harus bisa bahasa Inggris. Itu sebagai basic banget gitu, sebagai dasar banget. Mungkin bisa nanti 7 tahun ketika dia SD udah harus bisa dialokasi untuk bisa dia mulai belajar bahasa Inggris. Bahkan kalau selain bahasa Inggris harusnya selain itu dia harus bisa entah bahasa Mandarin atau bahasa Arab gitu. Karena di dunia di sekarang di industri saya terutama sekarang investor itu atau negara-negara yang punya modal kuat ketika dia mau taruh uang di Indonesia, investasi Indonesia di bidang teknologi khususnya, bukan cuma dari China nih. Dulu waktu 2019 kan dari China ya awal-awal. Sekarang pun dari Dubai, Qatar, dari Arab Saudi, bahkan mereka mulai mau investasi ke teknologi gitu. Jadi selain bahasa Inggris harusnya bahasa Mandarin atau bahasa Arab itu udah basic banget untuk bekal untuk anak kita untuk bisa nguasain. Itu terkait yang harus dipelajari dari sisi bahasa. Terus kemudian yang ketiga mungkin dari sisi kalau terkait teknologi, kalau memang anak-anak kita ada ketertarikan kayak bongkar pasang mainan atau yang seperti robotik gitu ya, mungkin kalau memang kita punya cukup sumber daya termasuk materi, termasuk waktu,
kalau mereka tertarik mulai dikenalkan tentang itu robotik, dunia robotik gitu. Karena itu basic yang atau programming tingkat anak-anak sekarang gitu. Nah, karena kalau mungkin Bapak Ibu ada yang tahu di Depok dulu ada ini anak-anaknya ini di Depok mulai SD dikenalkan dunia ini, akhirnya dia dapat lulus SMP tapi udah dapat beasiswa S1 di Singapura gara-gara dia juara ini juara programming gitu. Tapi ini anak masih SD, tingkat SD gitu. Jadi kalau memang ada ketertarikan memang harus kita arahkan ke sana sih, karena nggak bisa jadi nggak semua anak kita tertarik sama dunia teknologi gitu kan. Mungkin itu sih secara matangnya mungkin ya tadi sih di 7 tahun paling enggak mulai difokuskan praktek karena mulai kelihatan ya. Kalau dari sisi saya pribadi ke anak-anaknya sama dunia gadget itu masih dibatasin, televisi itu dibatasin karena memang masih bukan waktunya dia untuk menikmati itu gitu. Jadi tapi kalau untuk persiapannya itu mungkin yang bisa saya sharing sih. Semoga menjawab teman-teman. Kalau ada yang menambahkan silakan. Baik, kita lanjut ya Pak. Berikutnya kepada Pak Adi, Pak. Silakan Pak dijawab untuk pertanyaan. Ya, terima kasih Ibu untuk masukannya ya untuk di RW ya. Ya karena saya juga emang nggak terlalu aktif di sekretariatan karena ya kesibukan ya. Kalau di RT saya emang sering mengedukasi terutama untuk security ya, karena security-nya pun rumah tinggalnya dekat ya, kita lebih mudah ya. Mungkin ini menjadi ini juga untuk saya untuk mensosialisasikan ke sekretariat khususnya di tingkat RW ya, karena mau tidak mau dan suka tidak suka bagian dari tugas security yaitu adalah keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan itu bukan hanya dari maling, pencurian atau apa, tapi dari hewan berbahaya pun itu kan salah satu bagian dari keamanan gitu kan, dari keamanan kita. Karena kita pun sama ya sudah bayar iuran keamanan. Mungkin ini nanti akan saya coba sampaikan melalui sekretariat RT agar nanti RW mungkin bisa merumuskan bukan hanya tentang hewan liar seperti ular, tapi paling tidak security kita bisa juga dibekali dengan minimal pada saat terjadi contoh kebakaran awal itu mungkin bisa sigap tanggap dalam penanganan. Oke, mungkin nanti coba saya sampaikan ke sekretariat. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada saya bertanya ya. Baik, saya mau bertanya Pak dengan Pak Aris Agusman terlebih dahulu Pak. Menurut Bapak Pak, bagaimana seharusnya tindakan kita gitu agar AI ini dapat berguna gitu untuk kehidupan kita gitu ya, bukan hanya sebagai sebagai ancaman. Kan ini AI kan banyak bisa menjadi ancaman ya bagi kelangsungan pekerjaan manusia gitu ya. Nah, apa seharusnya yang kita lakukan agar AI ini malah bisa membantu pekerjaan kita gitu, agar bisa lebih menguntungkan bagi pekerjaan kita ataupun bisa lebih berguna gitu ya Pak. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya kepada Pak Adi Apriyadi. Tadi kan seperti yang Bapak informasikan kan bahwa damkar ini kan tidak hanya sebatas untuk pemadaman kebakaran ya Pak ya, tapi dalam kondisi darurat. Nah, misalkan tadi ada untuk penanganan ular kah, atau ada sarang tawon gitu ya.
Nah, berarti dengan banyaknya job desk-nya dari damkar ini, berarti kualifikasi bagi seorang damkar itu juga tinggi juga Pak ya. Jadi harus bisa semua gitu Pak dalam penanganan darurat gitu. Atau memang ada tim-tim khusus lagi Pak untuk yang mengatasi itu Pak. Ada yang jago untuk, ada yang memang dia pawang ular gitu, atau itu bisa jadi skill yang memang harus dipenuhi oleh seorang yang bisa bergabung di damkar gitu Pak. Ya, itu saja Pak. Silakan mungkin bisa dijawab Pak Aris lebih dahulu Pak. Ya, terima kasih para senior mertua. Pada dasarnya mungkin yang perlu kita pahami bahwa teknologi termasuk AI itu adalah buatan manusia, ya, buatan manusia. Jadi dia dibuat untuk mempermudah hidup manusia. Jadi sifatnya adalah mempermudah dan membantu hidup manusia. Nah, ketika itu akhirnya ketika penggunaan bagaimana dia bisa membantu kita sebenarnya adalah bagaimana kita harus segera adaptif dengan teknologi yang ada itu supaya bisa membantu kita. Mungkin sikap kita sih lebih ke itu, karena teknologi ini mau nggak mau skema secara flow-nya adalah adaptasinya adalah mau nggak mau harus diikuti, kita harus belajar lagi harus belajar terkait hal ini gitu, nggak bisa kita hindari gitu. Sama kayak contoh mungkin kita kalau nggak mau ngomongin AI, ngomongin teknologi berikut sebelumnya, dulu mungkin zaman dulu Bapak Ibu pakai handphone cuma bisa SMS sama telepon kan, sekarang udah terus setelah itu ada BlackBerry gitu, setelah itu Android, iPhone dan lainnya gitu. Nah, akhirnya sekarang teknologi handphone yang udah kayak apa ya, membuat kita bisa ngabisin waktu kita gitu seharian. Kalau kita mau handphone aja, sampai kerja kita dengan handphone, sampai rumah handphone, anak jarang dilirik gitu, karena fokus handphone. Nah, itu yang harusnya kita sendiri yang bisa manage diri kita, bahwa apapun teknologi itu, termasuk AI, dia sifatnya ngebantu kita, tapi tidak menguasai hidup kita. Itu sih kalau bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya Pak Adi Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Rasoki atas pertanyaannya. Yang pertama untuk kualifikasi. Jadi kualifikasi awal seorang petugas pemadam kebakaran yaitu pada saat kita masuk, kita akan dididik atau dilatih Pak. Kita selalu menyebut ini fire basic atau damkar tingkat 1. Yang mana damkar tingkat 1 ini ruang lingkupnya itu tuh secara umum. Ada pemadaman, ada pencegahan, ada penyelamatan, dan ini salah satu hal yang wajib dimiliki oleh petugas pemadam kebakaran. Nah, selepas pemadam kebakaran 1, nah nanti ada tuh Pak, ada penjurusan. Kalau di tentara kan ada infanteri, ada kavaleri, ada sikon atau konstruksi, ada seni, ada polisi militer. Nah, kalau di pemadam, setelah kita fire basic dan kita ditempatkan di satuan-satuan, nah itu tuh kita akan dilihat tentang kemampuan atau keterampilannya Pak. Ada yang bagian pencegahan pemadaman, pencegahan kebakaran, ada. Nanti biasanya mereka akan mengikuti penjenjangan namanya diklat penyuluh, yang mana tugas dia akan melakukan penyuluhan ke masyarakat atau ke gedung-gedung penyuluh. Ada juga yang Bapak tadi sampaikan untuk penanganan hewan, itu berarti harus memiliki keterampilan. Iya Pak, ada Pak. Ada kita namanya setelah damkar 1 itu, setelah dia ditempatkan dan sesuai dengan keterampilannya, dia akan ditempatkan di tim rescuer atau tim penyelamat. Yang mana pada saat mereka bertugas di situ, mereka akan melakukan diklat penjenjangan di diklat rescue. Itu pun sama Pak, memerlukan waktu 1 bulan untuk diklat. Yang mana materi yang diajarkan dari instruktur itu tuh ada animal rescue, itu tentang penanganan hewan, ada juga water rescue, yaitu penyelamatan dalam air, atau penyelamatan beda ketinggian, orang kecebur sumur,
orang kecebur sumur bingung pasti masyarakat harus kemana. Kita diajarkan Pak, itu namanya rescue beda ketinggian. Ada juga vertical rescue, sering terjadi di Jakarta, yaitu pada saat tenaga kebersihan melakukan pembersihan di gedung, gondolanya macet, bingung Pak kemana. Nah, kita sudah diajarkan itu vertical rescue. Jadi keterampilannya beda-beda, termasuk ya seperti saya kebetulan di staffing di bagian kegiatan penganggaran. Saya pun khusus kursusnya beda, tapi karena kita melekat Damkar 1, tapi paling tidak tuh secara umum gambarannya kita tuh mengetahui. Tapi kalau untuk spesifik terampil mahir, nah itu ada bagiannya, termasuk tadi yang saya sampaikan. Oleh karenanya pada saat terjadi penanganan hewan buas, pastinya bukan saya Pak. Tapi kalau berada di dalam lingkungan saya mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus bisa. Karena emang saya pun bisa gitu. Karena itu bukan job desk saya, pastinya kan tumpang tindih nantinya. Oleh karenanya pada saat memberikan informasi, masyarakat harus jelas. Contoh seperti yang orang manggil pemadam kebakaran, ya jangan sampai laporannya kebakaran padahal orang kecebur sumur atau penanganan hewan buas. Nah, jadi dan kualifikasi teman-teman kami ini pun sudah berstandar Pak, karena sudah dididik, dilatih, dan pastinya gratis Pak, tanpa dipungut biaya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris dan Pak Adi atas jawabannya. Masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan jika masih ada. Baik, saya tunggu hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Baik, sudah cukup ya. Baik, terima kasih atas materi dan jawaban yang telah disampaikan oleh para pemateri. Berikutnya, sebelum kita tutup sesi kegiatan ngopi kita pada pagi menjelang siang hari ini, bisa mungkin closing statement ya dari Pak Aris dan Pak Adi mengenai materi yang telah disampaikan. Terlebih dahulu kepada Pak Aris, kami persilakan. Silakan Pak. Closing statement ya. Ya Pak, silakan Pak. AI ini sekarang AGI namanya, Generative AI atau the advance dari Artificial Intelligence itu sendiri adalah perkembangan teknologi pemrograman komputer yang memang tujuannya membantu manusia. Sifat kita sebagai manusia memang memperlakukan mereka ya sebagai support teknologi, bukan sebagai mindsetnya bukan sebagai yang menggantikan kita gitu, karena dia akan menjadi support kita untuk pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin itu closing statement dari saya. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Adi, Pak. Silakan Bapak. Oke, closing statement saya untuk Bapak Ibu agar sama-sama kita ketahui, mungkin jarang sekali kita mendengar, sudah besar mau jadi apa nak? Pasti jadi polisi, jadi tentara. Nah, saya pun ingin menyampaikan pemadam kebakaran juga sama Bapak Ibu, ini pekerjaan yang mulia, ini pekerjaan yang sosialnya tinggi, apalagi di negara-negara maju, kalau ditanya anaknya pasti I'm firefighter. Karena di negara-negara maju, pemadam itu justru kelasnya nomor 1. Semoga harapan kami dengan mensosialisasikan seperti ini, semoga pemadam lebih dikenal dan lebih dicintai oleh masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bapak Aris dan Pak Adi atas closing statement-nya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan untuk menyimak materi kita pada hari ini. Kemudian sampai berjumpa di ngopi berikutnya. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kepada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami cukupkan, kami mohon undur diri. Cukup sekian. Oh, baik, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Baik, Bapak Ibu silakan dinyalakan kameranya.
untuk dokumentasi. Kita dokumentasi terlebih dahulu, Bapak Ibu, silakan dinyalakan kameranya jika memungkinkan. Baik, silakan Bunda Rahmi, Bunda Marina, kemudian berikutnya yang lain-lain silakan dinyalakan kamera. Masih banyak yang belum menyalakan kamera. Bunda Diska, Bunda Nisa, Bunda Syifa, dan lain-lain. Silakan Bu, kita dokumentasi ya. Baik, kita dokumentasi gaya seperti ini Bapak Ibu. Oke, baik, silakan gaya seperti ini kita dokumentasi. 1, 2, 3. Baik, kita dokumentasi lagi Bapak Ibu. Gaya bebas ya, silakan. 1, 2, 3. Baik, sudah cukup. Berikutnya kita tutup ya untuk kegiatan kita pada hari ini. Cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Aris, Pak Adi, Pak Duranta, Bapak Ya, Ibu yang terima lain. kasih, Pak. Salam sehat-sehat selalu ya. Terima kasih.